Suara garang, energi liar, dan perjalanan penuh luka, serta kemenangan. Itulah Tom Barber. Dari mimpi kecil di dunia musik keras hingga menjadi vokalis utama Chelsea Grin, ia melewati banyak fase yang mengubah dirinya. Ini bukan sekedar cerita tentang musik, tapi tentang transformasi seorang manusia yang terus berdiri meski diterpa badai. Inilah kisah hidup dan transformasi Tom Barber. Kisah kali ini dibuka oleh seorang pria bernama Thomas Barber atau yang lebih akrab disapa Tom Barber. Ia lahir pada 24 Februari 1991 di New Jersey, Amerika dan dibesarkan oleh keluarga sederhana. Ibunya adalah seorang guru yang dikenal tegas, keras dan disiplin, sedangkan sang ayah adalah musisi lokal yang mengajari Tom berbagai alat musik seperti gitar dan piano. Menurut beberapa sumber, Tom dikenal sebagai anak ceria, ambisius, sama seperti ibunya, dan ia mulai mengenal musik keras ketika berusia 5 tahun karena sang ayah selalu memutarkan musik dari band legendaris seperti Black Sabbath, Pantera, sampai Metallica. Ia kemudian mulai belajar drum ketika berusia 7 tahun setelah melihat Vinnie Paul dari Pantera yang menurutnya luar biasa. Namun ketika masuk ke bangku SMP, sikap Tom mulai berubah menjadi pendiam dan selalu menyendiri yang membuatnya tidak memiliki banyak teman. Ia menghabiskan banyak waktu hanya untuk menonton televisi, bermain game, dan membaca komik daripada bermain dengan anak seumurannya. Ia juga mulai mendapatkan bulian dan intimidasi sampai dianggap aneh oleh teman sekelasnya hanya karena suka mendengarkan musik metal. Perlakuan tersebut sampai memiliki dampak besar secara psikis hingga membentuk karakternya menjadi keras, brutal, dan mengerikan. Tom kemudian terus berjuang melawan bulian, depresi dengan menulis puisi, sampai menutup diri selama bertahun-tahun, dan Tom akhirnya kembali terbuka setelah masuk ke bangku SMA. Di sana ia mulai bergaul dengan teman sekelasnya dan menjalin persahabatan dengan Jeff Moskovciak karena sama-sama menyukai musik keras. Menurut beberapa sumber, Jeff adalah sosok yang memiliki peran penting untuk kehidupan dan karirnya karena selain mendorong agar Tom percaya diri, Jeff juga orang pertama yang memberinya motivasi dan mendukungnya dalam hal apapun. Jeff kemudian mengenalkan Tom kepada Jack Harman yang kelak dikenal sebagai anggota sekaligus pendiri dari band deathcore bernama Chelsea Grin. Pada tahun 2008, Tom semakin tertarik dengan musik metal setelah mendengarkan Cannibal Corpse untuk pertama kalinya hingga membentuk band sekolah bersama Jeff karena terinspirasi dari band metalcore yang sangat populer di Amerika. Periode tersebut adalah era di mana musik deathcore dan metalcore sangat diminati oleh anak muda, dan Tom mulai terlibat di skena metal lokal hingga menggelar pertunjukan di berbagai acara pensi sekolah. Ia juga semakin pede untuk tampil di depan banyak orang berkat dukungan yang selalu diberikan oleh kedua sahabat baiknya. Kemudian, setelah lulus sekolah dengan nilai yang memuaskan, Tom melanjutkan ke universitas untuk mendapatkan gelar sarjana. Namun pada tahun 2009, Tom memutuskan berhenti kuliah karena ingin fokus dengan karirnya, dan meski awalnya ditentang orang tuanya, namun Tom bersikeras ingin mewujudkan mimpinya untuk menjadi musisi profesional. Tom kemudian mulai mentato seluruh tubuhnya sebagai identitas, cara untuk mengekspresikan diri, dan bagi Tom, tato bukan sekedar gambar, melainkan bentuk evolusi yang berkaitan dengan masa kecilnya. Ia juga memiliki tato yang berhubungan dengan tema kematian, malaikat, setan, dan simbol kegelapan karena terinspirasi dari musik black metal yang selalu ia dengarkan. Pada tahun 2010, Jeff bersama teman-temannya membentuk band bernama Lorna Shore karena ingin menciptakan musik ekstrim dengan menggabungkan elemen deathcore, metalcore, dan black metal. Jeff juga menambahkan nuansa horor, ambigu, dan mengerikan untuk membedakan Lorna Shore dengan band lainnya. Nama Lorna Shore sendiri diambil dari nama karakter perempuan yang muncul dalam komik Batman, dan Jeff memilih nama tersebut karena terdengar puitis, gelap, dan misterius sesuai dengan karakter musik yang mereka mainkan. Tetapi 2 bulan setelah resmi terbentuk, John Hawkins memilih keluar dari band
karena ingin mendirikan band sendiri yang kemudian meminta Tom Barber untuk menjadi vokalis karena Jeff percaya dengan kemampuannya. Bergabungnya Tom ke dalam formasi membuat musik Lorna Shore berubah menjadi lebih ekstrim dengan menampilkan energi Tom yang meledak-ledak. Tom kemudian mulai mengembangkan teknik vokalnya agar terdengar lebih brutal, seperti menggeram, berteriak, dan menjerit dengan nada yang tinggi. Meski Tom sendiri tidak pernah les vokal, namun ia mampu melakukan teknik pig squeal yang menghasilkan suara melengking atau jeritan tinggi mirip seperti suara babi. Pada bulan Oktober masih di tahun yang sama, Lorna Shore merilis EP pertamanya yang membuat nama mereka mulai dikenal oleh banyak orang. Kemudian, majalah metal Amerika sampai menjuluki Tom Barber sebagai vokalis muda paling menjanjikan yang berpotensi menjadi vokalis terkenal. Di periode tersebut, Tom mulai menampilkan aksi panggung yang liar, intens dan agresif dengan ekspresi wajah yang terlihat seperti marah. Di atas panggung, Tom juga selalu berinteraksi dengan para penonton, seperti scream bersama, lompat dari atas panggung, dan melempar botol air ke arah kerumunan sebagai simbol pembersihan spiritual. Dengan tato dan gaya rambutnya yang khas, Tom menjadi sosok vokalis karismatik yang membuatnya mulai disukai dan memiliki basis penggemar sendiri. Seorang jurnalis sampai menggambarkan aksi panggung Tom seperti ritual penyembuhan kolektif, bukan hanya sekedar hiburan atau hanya bermain musik. Tom dianggap menggunakan tubuhnya sebagai alat untuk menyalurkan rasa trauma, harapan, dan energi spiritual untuk menciptakan pengalaman yang selalu berkesan bagi para penonton. Saat itu Tom telah berhasil mengubah panggung menjadi ruang suci di mana penderitaan berubah menjadi kekuatan dan individualisme melebur menjadi solidaritas. Tom juga selalu memeluk para penonton tanpa rasa canggung untuk menunjukkan jika komunitas metal erat dengan kebersamaan. Pada tahun 2011, Jeff mengundurkan diri dari Lorna Shore yang ia dirikan dengan alasan yang tidak dijelaskan, dan keputusan tersebut mengejutkan banyak orang termasuk Tom Barber. Keluarnya Jeff dari formasi membuat Tom sangat terpukul karena harus kehilangan sosok yang selalu mendukungnya, dan baginya Jeff bukan sekedar teman, sahabat, atau rekan kerja, melainkan saudara yang telah banyak membantunya. Setelah itu Tom merekrut Adam DeMicco sebagai gitaris untuk menggantikan Jeff, dan Lorna Shore kemudian merekam lagu untuk EP keduanya dengan menampilkan suara deathcore yang lebih progresif. Dalam proses EP tersebut, Tom menciptakan lirik yang membahas tentang kecemasan, ketakutan, konflik batin, dan setelah resmi dirilis pada tahun 2012, EP tersebut diminati oleh penikmat musik keras yang membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional. Lorna Shore kemudian menggelar tur nasional untuk pertama kalinya yang digambarkan oleh Tom Barber sebagai tur paling menyedihkan, karena selain menggelar tur dengan biaya pas-pasan, mereka juga tidur di mobil dan rumah para penggemarnya karena tidak mampu membayar hotel. Pada tahun 2013, Lorna Shore semakin menarik perhatian setelah merilis EP ketiganya yang berhasil sukses secara komersial. Salah satu lagu mereka mendapatkan banyak pujian kritis dan penghargaan sebagai lagu terbaik hingga diputar sebanyak 1 juta kali hanya dalam waktu 2 minggu. Keberhasilan tersebut membuat mereka menerima banyak tawaran untuk menggelar pertunjukan sampai tur Eropa bersama Black Dahlia Murder. Tak hanya itu, mereka kemudian menggelar pertunjukan bersama Chelsea Green atas permintaan Jack Harmon, sahabat Tom Barber. Setelah kembali dari tur Eropa yang cukup melelahkan, Lorna Shore mendapatkan tawaran kontrak dari 5 label karena tertarik dengan karakter mereka. Bahkan eksekutif Warner Records berani memberikan uang dan fasilitas lengkap jika Lorna Shore mau bergabung dengan labelnya. Saat itu Tom yang dikenal idealis menolak tawaran tersebut karena tidak ingin menjadi budak kapitalis dan tidak ingin menghilangkan citra Lorna Shore yang dikenal sangat brutal. Bagi Tom, deathcore bukan hanya tentang musik keras, tapi musik yang mampu menyatukan banyak orang tanpa tendensi apapun. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015, Lorna Shore
menggelar tur setelah merilis full album pertamanya yang mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik. Namun selama tur berlangsung, Tom mengalami kecemasan, depresi, dan kelelahan akibat jadwal manggung yang sangat padat. Ia juga pernah muntah di atas panggung hingga dilarikan ke rumah sakit akibat dehidrasi. Hal itu membuat Tom mulai menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan stres, kecemasan, depresi, dan untungnya Tom berhasil berhenti menggunakan barang tersebut berkat motivasi orang tua dan teman dekatnya. Hal itu membuat Tom semakin produktif setelah merilis album keduanya yang dirilis pada tahun 2017. Pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, Tom tampil bersama Chelsea Green untuk menggantikan Alex Kohler yang saat itu tidak bisa hadir. Hal itu menimbulkan masalah internal di mana Adam menganggap jika Tom lebih mementingkan Chelsea Green dibandingkan Lorna Shore, bandnya sendiri. Adam yang saat itu menganggap dirinya sebagai leader meminta Tom untuk lebih fokus bersama Lorna Shore daripada membantu band lain dan menegaskan jika Tom tidak suka dengan visinya, Tom boleh keluar dari band karena ia hanya butuh orang yang bisa bekerja profesional. Pernyataan tersebut membuat Tom tersinggung karena merasa disepelekan oleh anggota yang ia rekrut sampai memutuskan keluar dari band yang membuat Lorna Shore tidak memiliki anggota pendiri. Saat diwawancara, Tom mengatakan jika ia dan Adam telah terlibat konflik selama bertahun-tahun akibat perbedaan arah musik karena Tom ingin Lorna Shore tetap menjadi band idealis, sedangkan Adam ingin bandnya masuk ke dalam industri musik mainstream. Bahkan ketika Adam mengklaim dirinya sebagai leader, Tom tidak mengakui klaim tersebut karena Adam memang bukan anggota pendiri dan Adam hanya anggota yang ia rekrut untuk menggantikan Jeff, sahabatnya yang telah mengundurkan diri karena alasan pribadi. Pada tahun 2018, Tom resmi bergabung dengan Chelsea Green untuk menggantikan Alex sebagai vokalis dan hal itu menimbulkan perdebatan di kalangan metalhead sampai dibahas oleh media internasional. Selain disebut pengkhianat oleh para penggemar Lorna Shore, Tom juga dianggap tidak pantas menggantikan Alex yang telah menjadi ikon dari Chelsea Green. Saat itu, Tom sampai mendapatkan teror dan ancaman dari orang tak dikenal hingga diminta bunuh diri oleh para penggemar Chelsea Green. Namun setelah Chelsea Green merilis album terbarunya, kritikan hinaan yang Tom terima akhirnya menghilang dan para jurnalis sampai menyebut Tom sebagai vokalis jenius karena mampu membawa energi yang lebih brutal tanpa mengubah karakter Chelsea Green. Beberapa penggemar Chelsea Green juga mulai menerima kehadiran Tom setelah melihat penampilan Tom yang lebih agresif dari Alex, vokalis sebelumnya. Pada tahun 2019, Tom Barber semakin menunjukkan eksistensinya dengan menggelar tur bersama Chelsea Green ke beberapa negara seperti Inggris, Jerman, dan Australia. Bahkan ketika Chelsea Green menggelar pertunjukan di Kanada, Tom sengaja mendatangi kerumunan untuk menyapa dan bersalaman dengan para penonton. Aksi tersebut kemudian digambarkan oleh para jurnalis sebagai momen langka di mana vokalis band terkenal dengan penggemar biasa berinteraksi secara langsung tanpa rasa canggung. Setelah itu, Tom semakin produktif menciptakan lirik untuk Chelsea Green dan mendirikan band proyek bersama Baby G pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Tom membuat statement kontroversi di mana ia menolak tampil di negara yang wajib memiliki surat vaksin dan menolak divaksin karena ia tidak percaya dengan virus COVID-19. Pernyataan tersebut kemudian viral di media sosial hingga menimbulkan pro kontra di kalangan metalhead. Dan Tom akhirnya menjelaskan penolakan tersebut karena tidak ingin dipaksa dengan sesuatu yang tidak ia percayai. Tom dan Chelsea Green bahkan memilih tidak menggelar tur selama pandemi COVID-19 dianggap telah berakhir. Sampai saat ini, Tom Barber dan Chelsea Green masih aktif dan terus menyebarkan pengaruhnya melalui musik yang luar biasa. Kemudian, album baru Chelsea Green yang dirilis pada tahun 2022 berhasil mempertegas citra Tom sebagai vokalis karismatik yang telah diakui oleh dunia. Ia dianggap mampu membuktikan jika dirinya bisa berhasil sukses dan terkenal
tanpa harus menjual diri kepada label besar. Lalu film pun selesai. Tom Barber bukti bahwa luka bisa jadi kekuatan dan gelap bisa jadi sebuah karya by tukang cuangki. Yuhu.